Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair. Hari ini bulanan Khatmul Quran sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Betul? Betul. Di dalam Khatmul tadi mungkin ada yang kebagian membaca surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Dzalika yu'am hurmat. Kendor jawabannya. Yang jawab kalimat Allah didoain berkah. Yang diem manyun baik. Matinya manyun. Ayo, orang kan kalau mati kan ditutupin mulutnya, hidungnya, apinya, ya. Ada yang takziah begitu dibuka, namanya Mumun, almarhumah Mumun Al-Manyun. Kenapa matinya manyun? Karena dibacain ayat Allah dia monyong aja. Dzalika wa man yu'azzim hurmatillah. Takut manyun. Fahuwa khairul lahu inda Rabbi. Demikian siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu inda Rabbi, maka itu lebih baik di sisi Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apa sih yang terhormat bagi Allah? Yang jawab bukan saya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antuh Soha. Banyak di bumi ini yang terhormat bagi Allah. Kalau kemudian yang terhormat bagi Allah kita agungkan, maka kita akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Apa? Ada waktu yang terhormat bagi Allah. Waktu duha, sampai Allah buat ayat wad-duha. Hari ini kita muliakan waktu duha, insya Allah Allah muliakan buat. Amin ya Allah. Bainal adzan wal iqamah, sebelum qomat, setelah adzan, itu waktu yang terhormat bagi Allah. Kemudian kita doa Allahumma, insya Allah Allah kasih kebaikan. Bainal khutbataini, antara dua khutbah hari Jumat. Habis khutbah pertama, khotib duduk, bapak-bapak berdoa Allahumma, itu termasuk waktu yang terhormat. Kalau kita manfaatkan, Allah bakal kasih kebaikan. Urusan khutbah Jumat yang model begini, jamaah al-barakah mah nggak usah ditanya. Maksudnya ya nggak usah ditanya aja udah. Bangun-bangun koma. Jam 2, jam 3, setengah 3 itu waktu istimewa sampai Allah abadikan. Minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Sama ini juga orang kampung pulau mah gak usah ditanya, pokoknya jam 2 malam bangun pada ngapain. 2 rakaat saja. Fahuwa khairul lahu inda Rabbi, Allah bakal kasih kebaikan. Sallu ala Muhammad. Oh, sorry. Ada waktu, ada benda
Ini kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, ada benda di bumi ini yang sangat dihormati oleh Allah. Kalau benda ini kita hormati, bahwa khairul lahu inda rabbih, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang disebut sama beliau yang pertama makom Ibrahim. Benda bukan? Batu bukan? Makom Ibrahim di mana, Bu? Di Rawadeno. Bisa. Ini guru kita baru pulang kemarin nih. Makom Ibrahim adanya di Makkah, bahkan di dalam Masjidil Haram, kurang lebih 6 meter dari badan Ka'bah. Saya bilang mirip kandang burung, Bang. Ya, dilapis dengan kaca yang begitu tebal, dibenteng dengan besi yang begitu kuat. Tapi setelah tawaf, kalau kita lihat ke dalam, kita longok, nanti dilongok, kita implang, itu kelihatan di dalam ada batu. Halo, halo, ini bukan batu bukan batu tasik, bukan batu jonggol, Batu bata. apalagi batu yang dipakai masih RT itu batu kuburan Roman itu. Ini batu sorga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di atas batu itu ada bekas 2 telapak kaki manusia. Itulah bekas berdirinya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam ketika pada zamannya dapat perintah dari Allah untuk merenovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah yang merenovasi tukangnya bukan dari kampung pulau, tapi Nabi Ibrahim. Ini batu tidak pernah panas kalau dibakar, dicebur tidak pernah tenggelam, dan tidak pernah akan hancur kecuali hari kiamat dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini batu diberikan keistimewaan, keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Allah Ibrahim merenovasi Ka'bah, batu ini diinjek, stegernya dah, tangganya, Bu. Ini batu mengikuti niatan Nabi Allah Ibrahim ketika merenovasi Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling bawah, batu turun. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling tengah, itu badan Ka'bah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling tengah, itu badan Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin membangun paling atas, itu badan Ka'bah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling atas, itu badan Ka'bah. Ketika Ka'bah selesai dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, ini batu mengangkat setinggi-tingginya Nabi Allah Ibrahim sampai melewati badan Ka'bah, bahkan melewati gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Disitulah kemudian Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyeru kepada manusia berziarah ke Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil. Sallallahu alaihi Muhammad. Batu bukan? Batu bukan? Tapi ini batu terhormat bagi Allah. Jadi kalau setelah tawaf kita sholat sunat di belakang makom Ibrahim sunnah, betul? Betul. Yakinkan, kita tidak pernah menyembah batu, tapi ini perintah Allah dan Nabi kita Muhammad. Kenapa saudara-saudara? Karena kita lagi tawaf, selesai tawaf, kita sholat sunat di belakang makom Ibrahim. Artinya posisi makom Ibrahim kan di depan kita, betul? Mau jaraknya di mana kek? Kita dituduh menyembah Tuhan selain Allah. Wallahi kita tidak pernah menyembah batu, betul? Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini benda juga ini, Hajar Aswad. Halo, Hajar Aswad yang nempel di badan Ka'bah, ini pun batu sorga, Bapak Ibu. Dulu turun ke bumi putih, lebih putih dari susu, bening. Sekarang hitam meledem karena menampung dosa-dosa orang kampung pulau.
Sayyidina Umar bilang, ya Rob, kalau bukan Nabi Muhammad menyentuhnya ini batu, kalau Nabi Muhammad tidak pernah menciumnya, aku tidak pernah akan mencium ini batu Hajar Aswad. Jadi ketika kita dapat kesempatan, mampu berdekatan bahkan mencium Hajar Aswad, wallahi kita tidak pernah menyembah batu, tapi karena Nabi kita Muhammadin sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang ketiga ini benda. Kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, kalau benda-benda ini kita muliakan, bahwa khairul lahu inda rabbih. Yang ketiga disebut sama beliau adalah Ka'bah. Halo, Ka'bah di mana? Di Mekah, betul? Bentuknya kayak apa, Bu? Kotak, kubus, betul? Ya. Kalau kita deketin bangunannya dari apa bahannya? Bata kopres kalau kata saya. Betul nggak? Tapi ini benda mulia, benda bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bangunan yang kotak, bahannya kalau boleh kita bilang bata kopres, tukangnya yang bangun bukan dari Rawadeno, tapi yang membangun Ka'bah adalah malaikatnya Allah Subhanahu. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, aku akan menciptakan di bumi dari bentuk khalifah bangsa manusia. Nah, malaikat kemudian kaget dan mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, akankah engkau menciptakan di bumi pemimpin khalifah dari bangsa manusia yang suka merusak, yang suka membunuh? Kira-kira protes malaikat bener nggak, Bu? Malaikat suka mengatakan manusia suka merusak, bener nggak kira-kira? Laut aja dikapling, laut bentar lagi langit dipager. Oi, manusia suka merusak kata malaikat, bener nggak? Malaikat suka membunuh, bener nggak kira-kira? Manusia, ya Bu ya. Saya sering cerita tuh di Riau ada seorang suami tembak bini, 2 anak, 1 anjing, otaknya tembak sama dia sendiri. Suami tembak bini. Apa Bu? Ya kan nembak. Masa nembak dor, seru. Bininya mah mati. Anaknya yang masih kelas 3 atau 4 SD ngamuk, ditembak anak yang pertama. Abangnya ngamuk, tembak lagi. Bini mati, 2 anak, anjingnya ngamuk, tembak anjingnya. Tuh anjing sebelum mati nggak kata anjing lo. Sesama aja. Daripada kena brimob ada polisi tembak di botaknya. Bini mati, anak mati, anjing mati, dia mati. Itu malaikat atau manusia? Malaikat atau manusia? Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu dari apa yang kau tidak tahu. Malaikat merasa Allah murka, nangis, ruku dan sujud di hadapan Allah, kemudian tawaf di Arasy.
Ketika tawaf di Arash, kemudian Allah tahu, dibuatkanlah Ka'bah langit. Dari zaman itu sampai hari kiamat, tidak kurang setiap hari 70.000 malaikat tawaf di Arash sebagai bentuk taubatnya malaikat kepada Allah Subhanahu. Maka diperintah oleh Allah satu malaikat untuk turun ke bumi untuk membuat Ka'bah yang ada sampai sekarang, yaitu Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Shallu ala Muhammad. Setelah malaikat kemudian membuat Ka'bah, dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tawaf di Baitullah. Jadi yang pertama kali tawaf adalah malaikat. Baru kemudian manusia pertama yang tawaf di Baitullah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam tawaf, dijaga oleh malaikat, "Hai Adam, aku sudah 200 tahun yang lalu tawaf di tempat ini." Kemudian Nabi Allah Adam minta, "Wahai malaikat, lantas apa yang harus aku lakukan?" "Kamu minta dong sama Tuhanmu Allah. Kau sudah beramal dunia, minta hadiah kepada Tuhanmu." Mau? Apa yang kau minta? "Ya Rabb, aku mohon terima doaku, maafkan dosaku dan terima taubatku." Kemudian diaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo. Ini benda, tapi benda mulia. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya tawaf muter-muter di Ka'bah, dosanya dimaafin, taubatnya diterima karena benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita dari kampung pulau, kita dari Rawadeno, sholat menghadap mana? Menghadap Baitullah. Baitullah adalah Ka'bah. Wallahi, ketika kita menyembah Allah dengan simbol Ka'bah, tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil." Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan jamaah Khatmul Quran Kanjur Rahmah Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Baitullah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi benda. Ini benda bentuknya loh, tapi benda mulia dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu, yaitu Al-Quranul. Masya Allah. Ketika kita membaca Al-Quran yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Masya Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Pertanyaannya, gimana sih Allah jagain Quran, Bu? Jawab, Bu. Yang bisa jawab pulang duluan. Ketika saya ikut-ikutan kuliah S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, ada tokoh Quran nasional, Kiai Haji Dr. Ahsin Saho, kenal pasti. Beliau sampaikan, lahafidunnya Allah, cara Allah menjaga Al-Quran, Bu. Satu, ada orang, manusia, anak-anak, remaja, dewasa, tua, otaknya mampu menyimpan 30 juz Al-Quran. Keren nggak? Dia menjadi hafidh wa hafidhah. Ini termasuk lahafidunnya Allah. Ada nggak yang begitu? 30 Quran, 30 juz masuk di otaknya, saudara-saudara. Makanya tadi beliau doain supaya anak cucu kita ada yang menjadi hafid atau hafidhah. Yang model begini udah telat tuh, otaknya udah peot.
Jangankan 30 juz 30 aja masih mater. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Betul. Inilah hafidhunya Allah. Allah titipkan kepada manusia yang otaknya mampu mengupdate, otaknya mampu menyerap 30 juz Al-Quran. Sallu ala Muhammad. Lah hafidhunya Allah yang kedua, dia bukan hafidh wa hafidhoh, tapi suaranya keren, indahnya luar biasa. Dia menjadi qari wa qari'ah. Betul. Ini termasuk hafidhunya Allah. Ada yang ketiga, dia bukan hafidh wa hafidhoh, dia bukan qari wa qari'ah, tapi orang ini fokus konsen menerjemahkan bahkan menafsirkan Al-Quran luar biasa. Dia menjadi mufasir wa mufasirah, bahkan kitab-kitabnya sampai hari ini terabadikan. Betul, keren saudara-saudara. Ini termasuk hafidhunya Allah. Ada lagi yang ketiga atau yang keempat, dia bukan hafidh wa hafidhoh, dia bukan qari wa qari'ah, dia bukan mufasir wa mufasirah, tapi tangannya terampil, keren. Dia tulis itu ayat Al-Quran dengan indahnya, di tembok, di kertas, di kayu. Ini di kayu itu saudara, keren gak tuh? Di beduk dia bikin. Dia menjadi khat wa khattatoh namanya, ahli kaligrafi. Ini termasuk hafidhunya Allah. Ada yang kelima, dia bukan hafidh wa hafidhoh, dia bukan qari wa qari'ah, dia bukan mufasir wa mufasirah, dia bukan khat wa khattatoh, tapi orang-orang ini hanya konsentrasinya hanya di kata-kata Al-Quran. Kalimat-kalimat Al-Quran yang masih mujmal, kalimat-kalimat Al-Quran yang masih bersifat am, sulit dipahami, dia gali. Orang-orang ini hanya fokus pada kata-kata Al-Quran. Akhirnya hasil ijtihadnya, hasil melakukan penelitiannya, akhirnya tetap menjadi rujukan, menjadi sanad ilmu dalam ulumul Quran, baik tingkat lokal maupun tingkat internasional. Contoh di dalam surah Rum ayat 21, contoh tuh tentang pernikahan. Apa ya? Contohnya hasil dari ulama yang fokus pada kata-kata Al-Quran. Dalam surah Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ini ada dua kalimat, khalaqa dan ja'ala. Wa min ayatihi an khalaqa. Khalaqa, kata si ahli kosakata Al-Quran, itu menunjukkan Allah menciptakan sesuatu dengan zatnya sendiri. Allah nggak butuh bantuan manusia. Di bawahnya ada kalimat waja'ala. Waja'ala itu artinya Allah menjadikan sesuatu. Tapi menurut ahli kosakata ini, kalimat ja'ala menunjukkan Allah menciptakan sesuatu, masih dibutuhkannya peran manusia. Nah, ini kan hasil beliau ini. Ternyata begitu kita telusur, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, ini proses penciptaan manusia pertama oleh Allah, jenisnya laki-laki, namanya Nabi Adam, dibuat dari segumpal tanah, langsung jadi manusia. Allah nggak butuh bantuan orang Rawadeno. Paham? Dibikin aja sama Allah, dari segumpal tanah jadi orang. Ayatnya menunjukkan kalimat kholaq. Di mana saja kita baca Quran ada kalimat kholaqo, menurut teori kosakata Quran berarti Allah menciptakan sesuatu dengan dirinya sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Bisa nggak bagi Allah? Bisa nggak bagi Allah? Bisa. Allah mustahil dari segala kekurangan. Betul.
Allah ciptakan Nabi Allah Adam dari segumpal tanah, kemudian jadi manusia, jenisnya laki-laki bernama Nabi Adam. Nabi Adam jadi, Bu, tulang rusuknya diambil satu yang paling bawah sebelah kanan, dijadikanlah makhluk yang kedua, namanya Siti Hawa, jenisnya perempuan. Halo, halo. Dari tulang rusuk Allah bikin manusia, bunyi ayatnya kholaqo. Allah nggak butuh ahli otonomi, Allah nggak butuh ahli gambar, Allah nggak butuh manusia. Allah bikin aja dari tulang rusuk, kemudian dibuat manusia yang kedua, jenisnya perempuan, namanya Siti. Saya mau ngasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk karakternya bengkok, makanya perempuan sering kurang garam, bengkok, kurang duit, lebaran belum punya dodol, sampai lakinya diomongin sama bininya, no laki lu gue lihat tadi boncengin bini orang, langsung otaknya dia lupa kalau lakinya tukang ojek. Karena perempuan dibuat dari tulang rusuk. Saya mau ngasih tahu bapak-bapak, kalau dia lagi bengkok, lempenginnya pelan-pelan. Kalau kasar, patah. Kalau udah patah, ribet model dia, no. Halo, bener nggak? Terus gimana? Kalau dia lagi bengkok, no bang, no? Gampang, pantatnya usap-usap. Iya, ntar gue udah lempeng deh, kagak lempeng juga, kipasin mukanya pakai duit 3,5 juta. Oh betul, memang mukanya minta duit ya. Nah ini dari mana bisa kita dapatkan? Dari orang yang konsentrasi di kata-kata Al-Qur'an. Sebaliknya kata beliau, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan sesuatu, tapi masih dibutuhkan pendampingan, penguatan, dan upaya-upaya dari manusia. Apa yang Allah buat? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini nggak datang sendiri. Laki bininya kudu berjuang untuk bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah. Maka orang yang semacam ini juga termasuk lahafidunnya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah termasuk Majlis Khatmul Quran Kandur Rahmah ini pun masuk pada wilayah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Insyaallah, mudah-mudahan majlis Khatmul ini juga termasuk lahafidunnya Allah. Amin. Amin. Termasuk orang-orang yang dikategorikan menjaga Al-Qur'an. Alhamdulillah, insya Allah berkah semua. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Salli alaihi. Apa dia? Saya juga lagi mikir ngomong apa lagi. Beruntunglah kita dengan ada majlis ini, amin. Insya Allah kita tergolong lahafidunnya Allah Subhanahu. Maka istiqomah, lanjutkan, insya Allah berkah buat kita, buat keluarga, buat pesantren, dan buat kampung kita. Amin. Ya. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana dinu lana wal adlu lana wal kullu lana adhal islamu lana dina wa jami'ul qawmi lana watana adhal islamu lana dina wa jami'ul qawmi lana watana
Tauhidullahi lana nurun a'dadna ruha lahu sakana a'dadna ruha lahu sakana ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana adhal islamu lana dina wa jami'ul kauni lana watana tauhidullahi lana nurun a'dadna ruha lahu sakana a'dadna ruha lahu huwa awwalu baitin nahfazuhu bihayati ruhi wa yahfazuna huwa awwalu baitin nahfazuhu bihayati ruhi wa yahfazuna alamul islami alal أيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الدين لنا والحق والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أبهى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أبهى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أعددنا الروح له سكنا صلوا على محمد. Di dalam mafahim yajibu antuh sohah, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani juga menyebut ada manusia, golongan manusia yang terhormat di hadapan Allah. Apabila manusia ini kita hormati, fahuwa khairul lahu inda rabbih, siapa beliau? Tidak lain tidak bukan sayyidul wujud wa afdalul kulli mawjud, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, sebelum khatmul Quran salawatan dulu, betul? Sebelum khatmul Quran baca maulid dulu, betul? Bener nggak nih? Bener. Karena yang punya Quran adalah Nabi, pemilik Al-Quran adalah Rasulullah. Sebelum baca Quran baca salawat dulu, gitu. Pas nih saudara-saudara. Ibu mau makan, bacanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Yang punya doa itu siapa? Nabi. Baca sholawat dulu sebelum doa itu, bener nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Sebelum tidur baca doa nggak? Doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana juga. Bismika Allahumma ahya. Yang punya doa itu siapa? Nabi. Baca salawat dulu baru doa itu baca, saudara-saudara. Hari ini kita udah bersalawat, bahkan sudah memberikan penghormatan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri buat Nabi, penghormatan boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Dasarnya apa? Boleh-boleh aja loh. Ini berangkat dari adabnya Rasulullah, berangkat dari akhlaknya Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul setiap datang di majelis sahabat berdiri. Nabi larang. Satu waktu
Nabi masuk ke majelis sahabat, sahabat berdiri, dilarang sama Nabi, duduk kalian. Tidak perlu seperti mereka menghormati para pembesar-pembesarnya. Semua duduk, saudara-saudara. Tiba-tiba ada satu sahabat yang tetap berdiri. Dia diri akhirnya. Dia nggak duduk. Sampai sahabat-sahabat yang lain bingung. Siapa dia? Hasan bin Sabit, saudara-saudara. Hasan bin Sabit diperintah duduk sama Nabi. Dia nggak duduk, saudara. Sampai sahabat bingung. Hasan bin Sabit apa-apaan ini? Kok nggak taat sama perintah Nabi, saudara-saudara? Begitu sahabat duduk, Hasan bin Sabit bilang di tengah-tengah sahabat dan Nabi, saudara-saudara, "Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun ajitu liman lahu aqlun wa fahmun ya hadal jamala wa la yakum." Berdirinya aku untuk orang yang begini mulia, berdirinya aku buat orang yang istimewa, yang begitu cantik, tandanya aku melakukan sesuatu yang fardu. Orang-orang yang meninggalkan kefarduan, kata Hasan bin Sabit, orang itu tandanya otaknya kagak lurus. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka aku heran, kata Hasan bin Sabit, ada orang yang begitu sempurna, dia cantik, hebat, mulia, dia tidak berdiri. Akhirnya mendengar kalimat ini, Bu, sahabat yang tadi duduk jereger semua, ngerti jereger? Bangun lagi. Ketika sahabat bangun, Nabi tidak melarang, karena Nabi yakin mereka berdiri tidak pernah mempertuhankan Nabi sebagai Allah, tidak pernah menyembah dia sebagai Tuhan, betul? Tidak mengkultuskan Nabi sebagai Tuhan, tapi sebatas ikraman wa ta'ziman. Paham? Paham ora? Jadi ketika kita marhaban, ya Nabi salam, ya Rasul. Orang mengatakan engkau mengkultuskan Nabi, tidak. Kau menyembah Tuhan selain Allah, tidak. Ikraman wa ta'ziman. Betul? Betul? Bu, punya orang tua apa enggak? Jasanya besar enggak? Aduh, nggak kehitung deh. Satu aja, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, satu aja. Kita ada di Rawadeno, kita ada di bumi ini gara-gara emak sama baba. Bener? Jangan bicara nyebokin, nyekolahin dah kalau kebayar. Betul nggak? Jasanya besar nggak? Sekarang kita cium tangan bapak ibu kita dengan hidung kita, wajar apa tidak? Pantas apa tidak? Masuk di akal apa tidak? Apakah ketika kita mencium tangan bapak dan ibu kita menyembah Tuhan selain Allah? Tidak. Ikraman wa ta'ziman. Ini penting, karena ada paham di sebelah sono. Kita nyium tangan bapak ibu kita dibilang musyrik. Makanya anak-anak kita di PAUD, yang TK, yang SD, SMP, bapaknya dicium pakai pipi sama jidat. Dan nyium pakai jidat. Woi, Bu, ibu punya laki nggak? Laki kalau nyium pakai jidat atau pakai hidung? Sini sayang, gue cium lo. Nyium pakai jidat. Kalau ada Muhammad, kita punya guru apa enggak? Kita punya guru apa tidak? Hebat enggak guru-guru kita? Minal asatid, minal ajengan, minal kiai, minal ulama, minal habaib. Masya Allah, gara-gara beliau kita bisa bertauhid, kita bisa cinta kepada Nabi, betul? Kita bisa beribadah karena ilmu yang diberikan oleh beliau, betul? Kita cium tangan guru-guru kita dengan hidung kita, wajar apa tidak? Pantas apa tidak? Masuk di akal apa tidak? Apakah ketika kita cium tangan guru-guru kita menyembah Tuhan? Wallahi tidak. Ikram ta'ziman. Kita sebagai orang-orang ahlu jamaah ada sanad ilmu. Kenapa kita cium tangan guru kita? Karena guru kita mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, tangan gurunya, tangan gurunya, 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 sampai kepada tangannya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi
Jelas? Jelas? Mas. Kalau belum jelas, satu lagi Bu, tanggal 17 Agustus kita dibawa sama Pak Lurah sama Pak Camat ke lapangan terbuka. Ngapain? Ngapain? Upacara bendera. Ketika upacara bendera ada satu agenda yang sangat sakral, menyanyikan Indonesia sambil memberikan penghormatan kepada sang Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Langkah kan ceramah yang model begini ya, baru nemu ya, makanya ceramah yang model begini mahal. Ketika kita memberikan penghormatan kepada merah putih, ada nggak terdetik dalam batin kita menyembah Tuhan selain Allah? Wallahi tidak. Kita memberikan penghormatan merah putih ketika berkibar, terlihat wajah-wajah pahlawan Muslim Indonesia yang telah berjuang, yang telah berjihad untuk merdekanya merah putih. Betul? Betul? Setahun sekali kita berikan penghormatan, apresiasi atas jasa-jasa besarnya. Wajar apa tidak? Pantas apa tidak? Masuk di akal apa tidak? Kita lagi penghormatan begini dianggap musyrik. Woi, woi. Ketika nyanyi Indonesia Raya, duduk apa diri? Kalau ada di Rawadenok orang nyanyi Indonesia Raya baru mendeprok Indonesia, ada dua kemungkinan Bang Ustadz Ahmad. Yang pertama stroke. Woi, woi. Merah putih sudah selesai, betul. Maka ketika kita membaca Hotmul Quran, ada surah Ali Imran ayat yang ke-103 tuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi alaihi. Apa tuh? Kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, jami'an ukhwah. Ada ukhuwah Islamiyah, jami'an ukhuwah insaniyah, jami'an ukhuwah wataniyah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sesama Islam jangan pada berantem apa malu. Benar, benar. Aslama yuslimu, Islam agama damai, betul. Islam agama yang ramah, Islam agama yang santun. Jaga marwah Islam, jangan pada belekai, jangan pada berantem, malu-malu saudara-saudara, betul. Maka HUT 80 ini mudah-mudahan Allah jaga persatuan di antara umat Islam, amin. Ukhuwah insaniyah, jaga persatuan antara personal. Halo, halo, di Indonesia nggak banyak nggak laki-lakinya? Di Indonesia banyak nggak perempuannya? Halo,
Ada nggak laki-laki yang Islam? Ada nggak laki-laki yang non Islam? Ada Kristen nggak? Ada Buddha? Ada Hindu? Yang perempuan laki-laki ada nggak yang Hindu Budanya? Ada, betul. Yang laki perempuan ada Jawanya, ada Batak, Ambon, Betawi. Halo, ada Jawa, ada Batak, ada Ambon, dan banyak lagi lainnya. 250. Gacor banget kalau udah usah nyanyi sama dia. Jaga ini. Bukan maunya kita, betul. Emang ente mesen jadi laki-laki, ente mesen jadi perempuan, kita mesen jadi Betawi, kita mesen jadi Madura, kita mesen jadi Jawa. Enggak, qadarullah. Itu haknya Allah Subhanahu. Ketika kalian enggak menghargai siapapun manusianya, kau sudah menghina apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Iya, ada Jawa nggak di sini? Wah, mentang-mentang orang kampung Rawadenok, aing orang Rawadenok siap bagong, keluar semua. Di sini tempat orang Betawi, kata Ustaz Rahmat begitu. Nggak bisa Ustaz Rahmat. Ini bumi Nusan, bumi Endo. Ada Jawa di sini, ada Padang di sini. Lita'arofu, untuk saling kenal, untuk saling sayang di antara mereka. Sallallahu ala Muhammad. Wa tasimu bihablillahi jami'an. Apalagi? Apalagi? Islamiyah, insaniyah, dan Watoniyah. ukhuwah watoniyah. Kita jaga kebersamaan. Indonesia keren, Bu. Cina, kalau udah musim dingin, itu banyak orang yang menjual ginjalnya, Pak, untuk sekedar makan. Bener nggak? Kalau sudah musim dingin, orang-orang yang menengah ke bawah bingung, gak bisa nyari makan. Maka ngantri tuh anak-anak muda 20 tahun, 30 tahun pada jual ginjal, saudara-saudara. Saya punya jamaah haji, ya, dia berangkat ke Cina, dia bayar itu ginjal 200 juta zaman itu. Dia tempelin di badannya, setiap saat dia minum obat antibodi, saudara-saudara. Itu kenapa pada ngantri jual ginjal? Karena cuacanya yang sangat ekstrim, dinginnya luar biasa. Indonesia mah kagak, panas banget kagak, dingin banget, asik bener. Bener nggak, Bu? Nikmat nggak? Keren nggak Indonesia? Alhamdulillah. Apa yang tidak tumbuh di Indonesia? Masya Allah. Sampai kata Kus Plus dalam lagu ini gimana? Bukan lautan, hanya kolam susu, Kak, untuk menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Terareng, terareng. Asik nggak? Tongkat, Bu, ibu ceblokin tuh tempat ibu duduk. Ibu duduk tuh, ceblokin batang singkong, tumbuh. Halo, bener nggak? Tapi ibu besok umroh ikut sama Kiai Patroli, taruh no batang singkong, ceblokin sono, angus. Garing, garing. Keren ya Indonesia. Dulu zaman saya kecil, nenek-nenek berak di kebun. Yang dimakan buah kecapi, apapun buah rambutan. Beraknya di kebun, saudara-saudara. Begitu berak diurut sama debu, 2 minggu merintis, saudara-saudara. Keren. Beraknya aja tumbuh di Indonesia. Jadi buah kecapi, betul. Kecapi hijau lagi buahnya, mantap. Ibu yang makan kan? Makan berak nenek-nenek, saudara. Beraknya aja di tanah Indonesia tumbuh buahnya asik, enak nggak? Padahal berak nenek-nenek itu, saudara. Luar biasa Indonesia. Maka kita harus bersyukur, ya.
kita jaga Indo. Oh, dan saudara-saudara, nikmati luar biasa Indonesia ini, Masya Allah. Mudah-mudahan di HUT ke-80 RI kita doakan dengan keberkahan daripada hutmul Quran. Semoga negara kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rabbana ya mujib antas samiul qarib Baqal wasi'ur rahim Fanzur ilal mu'minin Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij wa malana Rabbana siwaka ya hasbana ya dal ula wal gina wa ya qawiyyu ya matin ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij wa laysa narju siwa fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak ya ummud dunya wa din ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal mu'minin. Kita doakan pondok pesantren Kandur Rahmah senantiasa berkah, Amin, amin, pengembangannya terus diizinkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya dafi al-fadhi ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil warasatiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al-'asiyah Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna makanana wa ma'hadana ma'had Kandur Rahmah makanan mubarakan nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah ma'muratan bi talabatil ilmi ma'muratan bi darsil umuri syar'iyyati ma'muratan bi darsil Qur'an ma'muratan bi tahafizil Qur'an ma'muratan bil jamaah ma'muratan bil ibadah ma'muratan bi rizki ma'muratan bi bina'il mahad wa bina'il madrasah istiqamatan mustamiratan ila yaumil qiyamah ila wa min dzurriyyatina bi fadlika wa judika wa karamika wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi